Nama saya Andy, tinggal di Kelurahan Batu Ampar. Saat ini saya selaku salah satu pengawas pemilu di Kecamatan Kramat Jati. Pengalaman menjadi Panwaslu itu saya sejak Pileg Pilpres 2014, terus lagi Pilkada 2017. Nah kebetulan kemarin lagi Pileg Pilpres lagi 2019. Terus yang sekarang, mungkin yang sekarang yang final kali ini ya, udah tua ya. Harus diganti dengan yang muda-muda gitu. Nah, banyak hal memang terkait dengan masalah pemilu yang sekarang ini sudah mulai panas, sudah mulai apalagi para buzzer yang sudah begitu agresif. Memang tujuannya bagus untuk membela, mempromosikan jagoan-jagoan pilihannya. Gitu. Cuma kan kadang dari segi penyelenggara kita nih melihatnya udah agak sedikit kebablasan. Over. Udah sedikit kebablasan, terkadang malah bahasanya itu udah nggak disaring lagi. Nggak sekali dua kali itu sampai terlontar kalimat-kalimat yang nggak patut lah untuk dituangkan di dalam sebuah mass media. Nah, ditambah lagi dengan tingkah pola para politikusnya sendiri yang secara aturan memang belum ada, aturan kepemiluan belum ada. Nah, di sini lemahnya kita adalah aturan kepemiluan karena memang belum masuk pada jadwal kampanye dan juga mereka belum ditetapkan sebagai peserta pemilu, terutama bagi para caleg, sehingga mereka merasa bebas melakukan sesuatu. Padahal kalau kita melihat gini ya, budaya kita itu kan budaya yang santun. Orang-orang kita itu lebih kepada norma. Kadang-kadang norma-norma itu kan adalah merupakan hukum-hukum moral yang tidak tertulis di dalam undang-undang. Gitu. Norma-norma itu udah diabaikan. Norma-norma itu udah nggak ada. Sopan santunnya mereka nggak ada. Bahkan ada kecenderungan kalau saya selaku penyelenggara di sini lebih kepada udah pelecehan-pelecehan nih terhadap penyelenggara pemilu. Kenapa saya katakan pelecehan? Dan kenapa juga kita perlu mengedepankan juga norma sopan santun. Bendera-bendera parpol dipasang dengan seenaknya. Belum ada aturan. Nah, aturan yang ada sekarang cuma satu, Bang. Aturan tentang masalah tata tertib. Nah, sehingga ini hubungannya kepada para pemangku kewilayahan dan para pengelolanya seperti kayak Satpol PP, lurah, camat dan sebagainya. Kalau dari segi politik, terutama kepemiluan, kita belum punya kewenangan ini untuk melakukan penertiban-penertiban itu. Karena memang belum memiliki dasar hukum. Lainnya belum masuk. Belum ada. Tapi yang jadi persoalan di sini adalah sesuai dengan maksud dan tujuan pemilu, yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Ini semakin jauh. Semakin jauh antara panggang dengan api. Yang terjadi adalah pembodohan politik kepada masyarakat. Dan itu terjadi semenjak diterapkannya sistem proporsional terbuka. Padahal itu tuntutan reformasi. Sekarang ribut lagi mereka untuk menjadi sistem proporsional tertutup lagi. Dengan alasan apa? Kos politik jadi tinggi. Padahal kalau kita mau main salah-salahan nih, kalau orang kita bilang mau main salah-salahan, yang salah adalah para politikus.
Mereka dengan sengaja sekarang membagi-bagi beras, membagi-bagi sembako, apa. Pola tidak sehat mereka yang menciptakan. Pola tidak sehat itu adalah mereka sendiri yang menciptakan, tapi sekarang mereka sendiri yang merasa terbebanin dengan pola yang mereka bikin sendiri. Nah, yang terjadi di masyarakat sendiri adalah muncullah paradigma politik identik dengan bagi-bagi sembako. Pragmatis lah Bang. Pragmatis. Politik identik dengan ngajak piknik. Bagi-bagi duit. Ini yang terjadi. Bahkan kadang-kadang ada orang dimintain dukungan. Lu mau nggak dukung si Anu? Ada duitnya nggak? Itu yang mengetanya. Idealis politiknya jauh. Udah nggak ada. Dan transaksi pemikiran nggak ada. Yang ada transaksi ekonomi. Padahal kan yang namanya politik itu kan adalah yang ditransaksikan apa? Pemikiran, ide. Gitu loh. Ide-ide bagaimana caranya mengatur kehidupan berketatanegaraan supaya kita lebih baik. Lebih dewasa Bang. Lebih dewasa. Gitu loh. Nah, saya menyorotin terutama para calon legislatif. Calon legislatif itu kalau dia kampanye di warga, dia seperti kayak eksekutif. Dia menjanjikan saya akan bikin program ini, program ini, program ini, program ini, program ini. Padahal program itu adalah tugasnya eksekutif. Baik itu gubernur, presiden, dibantu dengan menteri-menteri. Mungkin dia masuk komisi mana juga belum tahu. Belum tahu. Nah ini, artinya nggak ada edukasi gini loh. Saya pernah ngetes seorang bacalek. Ya kita nggak etis lah kalau kita sebutin partai dan namanya nggak bagus. Saya bilang, Bang, ini kita berandai-andai. Andai kata ente nanti kepilih menjadi anggota legislatif, komisi apa yang ente mau masukin? Sesuai dengan disiplin ilmunya dia yang dia kuasai. Gitu loh. Jawabannya apa? Ya saya mah terserah kebijakan ketua partai aja, Bos. Nah kan kerok nih kalau begini. Seorang legislatif yang tugasnya melegislasi dan mengawasi eksekutif nggak ngerti pada saat itu. Nah ngertinya nanti dia pada saat dia udah duduk, gua harus bikin ini, bikin ini. Akhirnya mereka tidak siap. Nah ketidaksiapan itulah yang melahirkan berbagai macam peraturan-peraturan yang gampang sekali disetir, yang enggak mengacu kepada kepentingan rakyat. Ya yang paling gampang beginilah, ngapain sih mahasiswa pada demo gara-gara undang-undang perburuhan yang baru? Kalau memang undang-undang itu pro rakyat, kira-kira pada demo apa enggak? Model anak-anak kita sebagai bapak, anak kita minta jajan, udah kalau dia nggak, kita ada duit, kita nggak kasih jajan, ngadat nggak kira-kira tuh bocah? Nggak terpenuhi hasratnya, ngadat lah tuh anak. Begitu juga dengan rakyat, nggak begini sebenarnya harusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, anggota legislatif kita di sana adalah bukan wakil rakyat, Bang. Wakil pimpinan partai. Ini yang repot. Apalagi bagi partai-partai koalisi yang pro pemerintah, begitu dia berdebat, begitu dia melakukan sama masyarakat, baik itu pada saat talk show di televisi, dimanapun juga, suaranya dia adalah suara yang seolah-olah mewakili pemerintah, menjadi juru bicaranya pemerintah, bukan yang mengawasi pemerintah. Yang harus diketahui bahwasanya sekarang masyarakat kita udah cerdas. Nah, oke, kalau itu kan globalnya nih ya. Nah, kita nih sekarang dicondet-nya nih. Nah, nih kita mau nanya nih Bang nih tentang
menghadapi tahun-tahun pemilu, khususnya di Condet Bang ya, karakter masyarakat Condet secara sosial budaya itu bagaimana sih Bang biasanya dalam menyikapi tahun-tahun pemilu ini yang sudah-sudah gitu? Nah gini, orang Condet itu memang terkenal. Kalau yang lain-lain biasanya kan gampang, masyarakat lain saya lihat tuh rata-rata pelupa. Beda dengan orang Condet. Orang Condet nggak lupa. Ada yang masalah tahun 2019, berbeda parpol, berbeda pilihan, sampai gini hari masih marahan. Sampai gini hari masih gedek aja. Sampai gini hari. Tapi sekali lagi, ini khusus orang-orang Condet. Kebetulan anak Condet. Anak Condet, emak saya orang Condet, bapak saya orang Condet, kakek, nenek saya, cangge wareng saya semuanya orang Condet. Saya paham banget dengan karakteristik dengan orang-orang sini. Itu rata-rata sifat tolerannya ada. Toleransinya tinggi. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah budaya, melakukan kegiatan-kegiatan budaya, mereka lupa. Dan nggak peduli lu dari partai mana, nggak peduli lu dari kubu mana, selama lu peduli dengan budaya kita, welcome. Jadi masih ada bangganya, masih salut. Ketika yang selama ini kemarin ada di Lebaran Condet ya, Lebaran Condet saya juga mohon maaf sama panitia, padahal baru itu ditugaskan sama ketua panitia untuk menyambut tamu hari Sabtu. Kebetulan ada acara rakor Jumat dan Sabtu, sehingga ini saya nggak bisa. Itu beda-beda partai dan beda-beda kubu. Ada datang, ya terus terang aja dari partai dari kubu yang nyalonin si A, ada partai dari kubu nyalonin ini. Ya memang mereka di sini tidak kampanye, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat provokasi atau mengkampanyekan calon-calon yang enggak gitu. Tapi membuktikan kehadiran mereka itu di saat yang bersamaan kondusif dan saling bersalaman, saling ini, dan kita juga panitia. Tujuan lu datang kemari adalah untuk pengembangan budaya. Dan itu sebenarnya sejalan Bang, perlu diketahui juga sama kawan-kawan, barangkali di sini sekaligus juga saya mempromosikan tentang masalah ikon Betawi yaitu Gigi Balang. Ini sejalan dengan sikap orang Betawi yang tercermin dari Gigi Balang tadi. Gigi Balang itu mencerminkan warna kuningnya adalah kehangatan, warna hijaunya adalah keharmonisan. Dan Balang itu sendiri mencerminkan adalah binatang yang berani, jujur, sabar, ulet, dan nggak serakah. Makanya orang Betawi rata-rata Bang, mohon maaf nih, dia mau dagang gorengan, di sebelahnya ada yang dagang, nggak jadi dagang, iya kan? Malu. Mohon maaf, bukan kita ngejelekin etnis lain. Kalau etnis lain bodo amat, rezeki udah ada yang ngatur, kan? Tapi itulah sikap toleransi orang Betawi yang nggak dimiliki dari tempat-tempat yang lain. Etika Bang ya? Etika, norma. Ini saya masih bangga dengan suku saya. Orang Betawi lebih baik miskin ketimbang daripada jadi kecil. Serius ya? Orang sini nih, orang Condet, ngkongnya udah jual tanah, cuman pakai mulut doang begitu. Anaknya taat, patuh, nggak bakalan berani ngerebut. Walaupun itu surat-suratnya belum diurusin, nggak ada yang berani. Ngkong gue udah ngejual, babak gue udah ngejual, gue nggak mau makan gitu. Mohon maaf, udah cuma di mana-mana, gua kasusin hukum direbut lagi. Mohon maaf, nggak perlu kita sebutin deh. Di daerah-daerah wilayah kota-kota satelit Jakarta ini, kita punya tanah di sana. Yang nggak kita urusin 2 tahun juga hilang tuh tanah, dimakan rayap. Betawi nggak ada begitu, Condet. Apalagi khususnya Condet. Nah, kultur kita, orang Betawi kita, alhamdulillah Bang, menurut sepanjang pengamatan saya, tidak sampai terjadi pembelahan yang luar biasa gitu, enggak. Walaupun karakter orang Condet emang susah diakurin dari dulu itu.
Kita ngumpulin orang condet sambil juga ngumpulin kodok. Dicekel atu, yang atu lompat. Cekel lagi yang ini, lompat lagi yang ini. Emang susah. Tapi sifat toleransinya luar biasa. Dan itu yang masih saya bangga, dan alhamdulillah saya dari tahun 2014, pileg pilpres 2013-2014, pilkada 2017, kemarin juga 2019 pileg pilpres aman. Dan Kecamatan Keramat Jati yang notabene didominasi oleh warga condet. Keramat Jati lebih banyak condetnya nih. Balai Kambang, Batu Ampar, Kampung Tengah itu kan condet, ya kan? Bahkan sebagian daripada Cirebon kan condet. Padahal di sini seharusnya di kecamatan condet, jangan kecamatan Keramat Jati. Karena kecamatan Keramat Jati kan cuma hanya diwakilin satu kelurahan. Oke bang. Jadi saya salut masih. Saya masih salut, saya masih bangga, saya masih punya kebanggaan dengan kampung saya. Nah, untuk masalah pengembangan sosial budaya di Condet, Condet masih akan terus dinamis dan berkembang. Banyak tokoh-tokoh di sini yang memang intens memperhatikan pengembangan sosial budaya. Seperti kayak ada rekan saya, saudara saya, Ketua Umum Kumpul Masyarakat Betawi, itu dia intens tentang masalah budaya. Dan juga ada lagi rekan kita yang di sana, Bang Iwan juga dia intens. Artinya apa? Semangatnya untuk terus membangun, semangatnya untuk terus melestarikan budaya itu luar biasa. Dan nggak ada di kampung-kampung lain. Mohon maaf, Satu Babakan jadi kampung budaya Condet dibentuk sama pemerintah. Mohon maaf bang, dibentuk sama pemerintah. Condet nggak dibentuk, yang ada diacak-acak. Tapi alhamdulillah di Condet ini masih ada kebun salak yang DKI. Salak DKI. Alhamdulillah masih ada. Jadi kalau di Condet nggak ada dibentuk. Apa yang dibentuk? Yang ada cuma SK Gubernur Ali Sadikin doang. Terakhir SK 881 yang mempercepat proses percepatan daripada destinasi wisata. Tapi juga nggak ditindaklanjuti dengan SK yang lain. Juklak dan juknisnya seperti apa nggak ada. Nah jadi kita berjalan sendiri bang. Di Condet secara alami masih banyak perkumpulan pencaksilat. Mereka nggak ada yang gaji itu bang. Banyak lagi sanggar-sanggar budaya. Mereka juga nggak ada yang gaji. Baru sekarang tokoh-tokoh itu merasa berkepentingan dengan Condet karena apa? Di sini masih ada satu-satunya kampung yang secara natural memelihara dan mengembangkan serta melestarikan budayanya. Tapi yang perlu diketahui di sini adalah yang harus ditindaklanjutin, kalau boleh saya mengusulkan, kalau saya boleh memohon adalah kandungan nilai filosofi daripada budaya tersebut juga harus diterapkan kepada masyarakat supaya anak keturunan kita, generasi berikutnya tahu kenapa palang pintu, apa itu palang pintu, apa kandungan nilai filosofinya, kenapa gigi balang, apa itu gigi balang, dan bagaimana nilai filosofinya. Itu yang paling penting. Jadi bukan sekedar seni, karena ini budaya, ya kan? Buah pepaya, buah kuini, buah salak banyak durinya. Yang namanya budaya bukan sekedar seni, tapi ada tuntunan akhlak dan budi pekertinya. Itu yang paling penting. Ini harus terus. Ini kaitannya dengan masalah tahun politik nih bang. Jadi politik itu jangan sampai memecah belah kita. Alhamdulillah kuatnya persatuan warga Condet sampai tidak memecah belah. Tapi justru yang rame, yang terpecah belah adalah kaum pendatang. Mohon maaf sekali lagi, bukan saran. Yang ngerusak orang mana-mana bang. Orang Condet mah kagak iyeng. Asik-asik aja. Lu mau P3 kek, lu mau PDI kek, lu mau Golkar kek, asik-asik aja. Waktunya ngaji bareng, ngaji lagi. Waktunya ratiban bareng, ratiban lagi. Waktunya maulid bareng, datang rame-rame. Nggak peduli lu pendukungnya siapa.
Jadi the social culture development masih aman. Untuk condet saya masih melihat aman. Tapi jangan lupa Bang, budaya tetap harus. Dan ini semangat-semangat kawan-kawan. Bahkan kemarin udah ada beberapa kawan lagi yang bercerita, Bang, Lebaran Condet agenda cakep, lanjutin. Karena yang namanya budaya itu harus. Hilang Bang jati diri kita. Kain kebaya, bajunya berukat buat kondangan ke Bukit Duri. Yang namanya budaya kudu terus kita angkat supaya generasi nggak kehilangan jati diri. Iya kan? Banyak ormas-ormas Betawi bisa nggak nerangin palang pintu itu nilai filosofi, kandungan filosofinya. Nah, yang sedihnya Bang, kalau Abang mau tahu, ini di pucuk-pucuk ormas, ada pucuk-pucuk organisasi yang selama ini dibiayai oleh pemerintah. Contoh LKB, Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau saya bilang mubazir ada LKB, bubarin. Belum pernah saya mendengar di umur saya yang udah lebih daripada setengah abad, belum pernah ada LKB dengan sengaja serasehan di Condet khususnya, khusus serasehan yang diadakan oleh LKB terkait dengan masalah pelestarian dan pengembangan budaya Betawi. Nggak ada orang-orang LKB yang sengaja mengorek-ngorek kenapa sih, apa sih budaya Condet yang sebenarnya untuk dijadikan salah satu, untuk diinventarisir salah satu kekayaan daripada keragaman budaya Betawi. Nggak pernah ada Bang. Kenapa sih orang Condet pakai A nggak pakai E? Nah, kenapa sih orang Condet pakai A nggak pakai E? Nah itu kan dari itu kan gitu. Belum lagi kalau kita cerita kulinernya, Betawi punya ciri khas sendiri dan itu masih banyak yang bisa kita gali sebenarnya. Nah, itu kekayaan kita dan kaitannya dengan masalah tahun politik Bang. Saya ngerasain sendiri selaku penyelenggara yang kurang lebih hampir 10 tahun ini saya menjadi penyelenggara pemilu di sini, yang bertanggung jawab satu kecamatan, 7 kelurahan dengan segala macam hiruk pikuknya. Aman. Serius, bukannya muji kampung sendiri. Karena kan butut-butut begini saya ketua Panwascam Bang. 3 periode kemarin, baru sekarang saya nggak jadi ketua lagi, saya serahin sama generasi di bawah saya. Karena kita capek juga kan, harus ada regenerasi kan. Jadi kita ngerasain, gitu Bang. Nah ini Bang, kita terakhirnya kita mau nanya pesan-pesan nih Bang. Nah, buat masyarakat Condet dalam menghadapi tahun politik ini. Kalau boleh saya berpesan, atau lebih bisa saya mengamanatkan, berpikirlah cerdas. Dicerna setiap kata-kata, kalimat, provokasi yang ada di medsos. Jadi nggak sembarangan. Saya sikap itu yang pertama. Yang kedua, bantu kita selaku penyelenggara, terutama kita nih, saya dari pihak pengawas pemilu, bantu kepada masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif. Apa itu pengawas partisipatif? Jadi masyarakat mengawasi jalannya baik itu tahapan maupun pelaksanaan pemilu nanti, dia dengan ikhlas dan sukarela mengawasi. Kalau memang nggak tahu undang-undangnya, nggak tahu peraturannya, datang ke kantor saya, bawa flash disk, saya langsung transfer sebentaran, bisa dipelajarin Bang. Jadi kita di Panwas, kita akan terbuka, kita akan memberikan akses yang seluas-luasnya untuk berbagai macam informasi yang ada kaitannya dengan peraturan-peraturan kepemiluan. Saya pernah bilang sama atasan saya, bagaimana masyarakat mau menjadi pengawas partisipatif kalau kita pelit dengan informasi? Peraturannya diumpetin Bang ya? Peraturannya diumpetin.
Kalau saya yang datang ke kantor siapapun dia, mau ketua RW, mau tokoh partai, mau tokoh agama, mau tokoh masyarakat, TKPU nomor sekian tentang masalah kampanye, bawa flash disk. Wallahi nggak ada pakai minta macam-macam administrasi ini dan itu, persyaratan ini dan itu, nggak ada. Kalau ada nanti datang ke kantor saya, staf saya mempersulit tentang masalah itu segala, kasih tahu saya. Besokannya saya akan pengajuan diberhentiin itu orang. Karena memang ini informasi harus luas-luasnya kita kasih tahu. Sikap kita ini harus proaktif. Masyarakat harus proaktif menjadi pengawas pemilu. Dan yang terakhir, jangan mau diajak selingkuh politik. Apa itu selingkuh politik? Diajak curang, disogok, kayak beras 3 liter, Indomie 5 bungkus. Jangan mau. Ada lagi yang bilang, wah saya mau bang, sembakonya saya terima, orangnya mah kagak. Itu namanya lu nipu. Lu masak berasnya, lu masak Indominya, sama juga masak beras dan Indomie hasil nipu. Mendingan tolak. Tapi kalau kita memang sudah menjatuhkan pilihan kepada seseorang, ikhlas dengan alasan-alasan yang logis, bukan alasan-alasan yang karena hasil daripada sebuah provokasi atau bujuk-bujuk rayu. Harus punya pendirian. Pesan saya adalah kepada masyarakat harus memiliki pendirian dan cerdas. Itu aja bang ya. Makasih bang ya. Sama-sama. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf.